ini dipik sama Rebellion ya. Rebellion, yes. Rebellion suka ini ya, ngambil Ngelihat kayak begini gimana, surprise. Nevin? Ya kita bakal lihat aja langsung sih ya untuk kenyataannya eksekusinya dari kedua tim. Dan ini dia Land of Dawn masih bersama Nevin, Gio, dan Choji. Yoi, kali ini teman-teman dari Dewa United dan juga Rebellion sudah berada di posisi masing-masing. Dan kayaknya Kufra ada di XP Lane deh kayaknya deh. Kufra, Iya, oh enggak. Kufranya Rom ya. Kufranya Romer. Oke, udah mulai mencoba ganggu ya karena Warus ya udah macam cukup besar dan ini dia dibutuhkan oleh anak-anak Dewa United. Mereka harus coba membuat dari Warusnya gak bisa gerak sama sekali dan ini jawabannya. Dengan adanya Altamis, dia bisa masuk ke arah buff. Wah, ini udah rugi banget ya, dimana momen Fanny recall, lihat dari Pakitonya Lanaya. Udah ngambil Karolita Wanderer dan levelnya udah level 2 loh ini. Iyalah, dan Warusnya aja udah baru mau menuju level 2 sorry. Tapi kita lihat udah ada Tamus yang udah mulai diganggu aja oleh teman-teman dari Rebellion. Sepertinya akan cukup sulit juga untuk menghindar karena Riezo, WC, masih bisa lompat ke area belakang. Gila, gocekannya luar biasa banget Nevin. Yes, gocekan malah terjadi di sana. Sementara itu langsung Fenrir harus melakukan recall terlebih dahulu. Dan lihat pergerakan dari seorang Natalia ya memang cukup berani juga. Namun ada skill cable yang masih dibuka untuk melarikan diri. Riezo masih fokus ke arah seorang Altamis. Ada bouncing ball yang bakal coba dibuka menyelamatkan Altamis. Tapi Greco yang kali ini menjadi target utama dari seorang Darius dan Riezo flicker. Dibuang begitu saja untuk menyelamatkan dirinya. Kalian lihat gak tadi? Apa? Warus gak punya orange buff. Walrus. Dicolong begitu aja sama Lanaya. Dan kali ini di area atas. Perslot diamankan. Esgara pun akhirnya tumbang. Tapi lihat dari Warus yang mencoba dapetin kompensasi. Tapi masih ada flicker karena belakang. Disempet di silent begitu saja. Dengan ada smoke blow oleh Altamis. Dan akhirnya dari Warus gak bisa dapetin point killnya lagi. Case menggocek ya, benar-benar menggocek dari seorang Walrus yang hampir aja kalau terlalu lama di area turret tuh bisa langsung diamankan ke arah base. Tapi kita bakal lihat juga di mana Turtle yang udah masuk ke dalam Land of Dawn. Greco bakal coba untuk zoning out terlebih dahulu pergerakan dari seorang Rizzo dan Lanaya udah mendapatkan Turtle-nya. Menjadi keuntungan kembali tapi Rizzo yang lagi-lagi bakal mencoba untuk mengeluarkan flickernya kembali lagi ke bagian belakang karena ada Darius Stan juga yang bisa nge-backup di bagian depan. Aku suka ya mainnya Dewa United, objektifnya luar biasa banget ya. Dan apalagi dengan hero kayak Case yang Lilia ditaruh di area gold lane, ini udah ngeri banget. Ada pertukaran pemain loh, Altamis yang biasa di gold lane, tukar sama Case yang juga ada gold lane juga, yang sekarang berada di gold lane. Berarti tandanya memang akan cukup sulit banget untuk seorang Beatrix berhadapan dengan Case yang bahkan kehilangan satu level perbedaannya. Oke, tapi kita bakal lihat juga kali ini dari seorang Fenrir yang akan mengganggu-ganggu pergerakan dari Walrus bersama seorang Altamis. Apakah bakal coba untuk dikontes sekarang performa jadi pada seorang Walrus? Kehilangan HP begitu banyak bahkan langsung tumbang meskipun harus satu tukar satu ke arah seorang Altamis. Dan WJ datang tiba-tiba dengan volley Storm Moon-nya double kill diamankan oleh seorang Darius Stan di menit yang ketiga. Wah, ini Masih worth it itu. 2 ditukar 1 masih worth it. Karena kenapa? Lihat perbedaan level dari Walrus sama Lanaya. 2 level loh perbedaannya loh. Apalagi tambah dengan retributionnya Lanaya udah pasti fix banget damage-nya bakal lebih besar. So asalkan dari Lanayanya bisa mendapatkan item yang dibutuhkan untuk bisa menjab Fanny dengan sangat cepat, ini bakal berbahaya. udah ada MF yang udah masuk. Satu Dexter dikeluarkan, lihat Altamis ya. Nginjek ke belakang dan Eskel dapat keadaan tidak baik-baik saja. Tapi masih bisa selamatkan. Yes, masih. Karena lihat dari Warus langsung nge-backup penyerangannya. Di sisi lain, Altamis mencoba untuk mundur. Karena udah gak ada rumput, dia masih kelihatan wajahnya. Tapi di arah depan sana, Greco mencoba mencari dari Eskel tapi nggak ada. Dan dia malah hilang di pertempuran barusan. Yes, Greco menukar nyawanya dari seorang Altamis. Dan Altamis masih bisa selamat, tapi kali ini Lanaya akan menjadi target berikutnya. Dengan dari seorang WJ dan Darius Stan yang langsung aja menarik seorang Lanaya. Dan berhasil dipukul mundur. Wah, ini Walrus walaupun tertekan masih bisa make play juga loh. Hati-hati buat Dewa United. Mereka boleh menang, tapi lihat dari arah WJ-nya. Udah mau dikejar oleh Altamis, masih bisa flicker ke arah belakang. Tapi Altamis selalu terosplay. Dan akhirnya hilang di tangan Warus dan tumbang lagi untuk kedua kalinya. Ini kalau Warusnya dikasih makan terus-menerus, ini bisa aja nyusul ke arah level dari Lanaya. Walaupun sekarang masih perbedaannya 2 level. Tapi sebenarnya
Warusnya juga udah bisa make play. Bener-bener gak bisa diremehkan tentunya dari seorang Walrus ya. Hanya perbedaan beberapa level, tapi kali ini Altamis harus lebih berhati-hati lagi. Dan Turtle akan coba langsung diamankan oleh seorang Lanaya, sementara Fenrir yang mengganggu-ganggu pergerakan dari Walrus masih belum berhasil. WJ di bagian belakang menjaga ke arah Turtle, dan Turtle diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Wah, Choji. Yes. Ninjaku. Ninjaku. Ada apa dengan Warus Ninjaku? Sebenarnya ini sih, permainan dari arah early game-nya ini ada enak banget untuk teman-teman dari Dewa United, mengingat mereka melakukan invasi dengan sangat-sangat baik. Tapi dengan adanya Walrus yang benar-benar dikomit banget oleh teman-teman dari Dewa, justru itu menjadi makanan segar untuk Walrus bisa mengejar ketinggalan tersebut. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa tapi balik lagi kepada pembahasan bahwa dengan posisi seperti ini, asalkan Walrus masih bisa mempertahankan kill count-nya, ini bakal jadi suatu hal yang kebalik sih. Udah ada tanda seru kali ini. Muncul di atas kepala Geralt ya. Harusnya lebih hati-hati lagi. Nggak boleh sampai kemana-mana tapi dari atas. Fenrir pun masih bisa selamat dari sergapan dilakukan oleh Warus dan juga WJ. Bahkan kita lihat notifikasi. Case bisa mendapatkan 1 poin kill untuk Geralt di area bawahnya. Dan sementara itu Fenrir terus menjaga zonanya supaya nggak dimasukin sembarangan oleh anak-anak Rebellion. Dan ini sebenarnya untuk Dewa United, mereka udah menang dari objektif. Selain Greco mencoba untuk menjaga penetrasi yang dilakukan oleh Rebellion. Warus udah level 8. Masih beda 2 poin juga dengan Lanaya. Bahkan dia belum bisa untuk nembahin Greco. Tapi selain Dewa United bermain dengan sangat-sangat objektif seperti biasanya. Iya, bener-bener objektif dan bahkan dari masing-masing player juga bisa menjaga posisinya sehingga gak gampang terculik. Tapi kali ini Greco yang bakal coba diambil oleh seorang Riezo. Bisa dihindarkan dan bouncing ball langsung aja dibuka. Tapi Altamis akan menjadi berbahaya langsung. Berhasil ditumbangkan 1-1 karena kehilangan seorang Riezo kali ini gak bakal jadi masalah buat teman-teman dari Dewa United. Dan bakal reset kembali karena ada pukulan mundur yang diberikan oleh seorang Geralt. Altamis juga Riezo. Bisa dibilang Altamis sudah punya item roam juga kayaknya sekarang. Tapi di sisi atas sana, WJ coba dapetin satu objektifnya. Diamankan untuk outer turretnya. Dan sini menurutku Rebellion Dewa sendiri masih coba untuk main objektif juga. Seperti di game pertama. Dan dengan pemilihan Lily aku suka banget. Dia bakal selalu menang menghadapi marksman mau itu Popol, mau itu Beatrix. Tapi kali ini sudah mulai ada pertarungan di antara jungle-nya. Tapi WJ dalam ancaman cukup besar. Tapi lihat dari Warus tiba-tiba datang di gang. Dan Fenrir pun akan menjadi ancaman. Inferno udah dibuka tapi dia masih selamat. Enggak ternyata. Bahkan Riezo menjadi target operasi. Altamis, Greco dan juga Lanaya mencoba dapetin 1 membernya. Tapi enggak, mereka memilih untuk dapetin 1 orange buff-nya saja. Yes, life skill dari seorang Riezo juga gak bisa diremehkan. Kali ini bisa kembali meregen HP-nya. Tapi dari Dewa United yang masih unggul dari segi goldnya harus lebih berhati-hati lagi karena Walrus sudah mulai mengganas di menit yang ke-8. Dan buat teman-teman yang ada di rumah jangan lupa buat saksikan juga keseruan dari MPL. Kalian bisa langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian dari tanggal 18 Februari sampai 24 April 2022. Oke, dari Tyrant Rage-nya di pop up kali ini oleh Greco. Mencoba untuk dapetin 1 member dia. Belum ada 1 lagi yang didapatkan tapi udah ada kenapa start dari Lanaya. Mencoba untuk dapetin member dari Rebellion. Tapi Rebellion juga masih dengan sangat disiplin. Terlihat di arah belakangnya Warusnya pun di shutdown oleh seorang Case. Dan bahkan teman-teman dari Dewa United mencoba untuk lagi. Dan lihat di arah belakangnya Lanaya mendapatkan Geralt juga. Dan ternyata ditukar dengan Fenrir. It's okay. Karena teman-teman dari Rebellion sudah siap banget dengan namanya surprise attack. Bahkan Riezo pun dalam ancaman cukup besar. Dia nyawanya udah cukup sekarat. Dan bahkan Lanaya dapetin 1 purple buff untuknya. Dan gue gak ada purple buff lagi di WJ. Dalam ancaman juga. WJ mau kemana? Masih bisa nari-nari. Polis tamu dibuka. Dan kali ini Tyrant Rage ya bener-bener on point banget. Dan hilang kali ini untuk seorang WJ. Yes, kehilangan seorang Walrus nampaknya berpengaruh besar buat teman-teman dari Rebellion Sinai. Langsung bisa tumbang 3 playernya. Tapi kali ini dengan sudah kembalinya 4 player dari Rebellion Sinai, Walrus masih coba diincar kembali oleh seorang Lanaya. Combo dari KZ sama Lanaya sih nggak bisa diremehkan. Sini bakalan sakit banget karena Rebellion. Apalagi sekarang Lordnya akan segera muncul ke dalam Land of Doubt. Walrus tuh gak kenal purple buff dari tadi. Gak kenal dia. Siapa itu purple buff dari tadi? Gak kenal. Bener-bener diinvasi terus oleh teman-teman dari Dewa United. Dan bahkan gak cuma dari Walrusnya aja yang repotan. KS-nya pun demikian. Mengingat bahwa dari Lilia yang benar-benar zoning mulu membuat dia susah untuk skin.
Oke, tapi kita bakal lihat juga di mana seorang Greco udah mulai mengganggu pergerakan dari Rebellion dan Rizzo yang pada bagian belakang masih punya life steal begitu keras juga. WJ bakal coba untuk ditangkap dengan Tyrant Rage-nya, tapi Greco dalam bahaya. Ferrer masih mencoba mundur ke arah seorang Rizzo dan Lanaya berhasil mengamankan Lord yang pertama meskipun masih Lord pertama, tapi ini akan menguntungkan banget dari segi objektifnya dan WJ sudah berhasil dipukul mundur. Ini namanya bisa dibilang buying time. Judulnya adalah buying time dari Greco dan itu benar terjadi walaupun dia harus tumbang. Lordnya bisa diamankan oleh anak-anak dewa. Bahkan WJ kali ini menjadi ancaman besar dan harus ditumbangkan begitu saja oleh Altamis yang kali ini bener-bener tiba-tiba memberikan surprise attack. Dan aku suka banget permainan dari Case ya. Iya. Gila banget mainan dari Case, tapi dari depan sana. Fenrir, Lanaya pun juga dalam ancaman dan akhirnya hilang begitu saja. Dua member dari Dewa United ditukar WJ seorang. Ini bukan hal yang baik tentunya walaupun Case di depan sana mencoba untuk memberikan penetrasi. Tapi Rizzo masih mundur ke arah belakang. Ya sayang banget Lanaya harus tumbang, tapi Mituretnya berhasil ditumbangkan. Ini bakal jadi keuntungan lagi buat teman-teman dari Dewa United. Sementara Walrus masih fokus di bagian top lane, akan kedatangan 3 player dari Dewa United yang siap counter dengan bouncing ball dan steel cable diputuskan begitu saja dan Walrus harus tumbang lagi. Apalagi Lord sudah mulai datang di bagian bottom lane, gak akan berpengaruh terlalu besar, tapi ini bakal jadi keuntungan objektif sekali lagi buat teman-teman dari Dewa United. Gila ini Fanny sih bener-bener dibungkam ya kalau bisa dibilang. Dengan kehadiran Altamis, dengan kehadiran Greco, Walrus bener-bener cukup kesulitan juga untuk mendapatkan level yang dia inginkan. Bahkan kali ini di detik-detik menuju peperangan dari Walrusnya masih belum hidup juga, tapi udah ada MF Ender dikeluarkan. Enggak karena siapa-siapa. It's okay Rizzo, tapi lihat dari Altamisnya udah siap sedia datang untuk menghabisi nyawa dari Rizzo. Di sisi lain WJ menjadi target operasi. Lananya di garis depan sana, Knockout sempat digunakan. Bakal WJ-nya masih bisa mundur ke arah belakang, di backup oleh Case. Greco juga udah siap di sana dan akhirnya hilang begitu saja. Dua member dari Rebellion pun sirna kali ini. Ya, satu persatu player dari Rebellion sirna terpick up oleh player-player dari Dewa United. Dan kali ini nampaknya ada yang mengetahui keberadaan dari Fanny-nya, yaitu Altamis yang langsung saja mencoba memberikan satu counter. Tapi Altamis yang kali ini harus tumbang, setidaknya mencuri satu player dari Dewa United ya akhirnya. Walrus ya dari itemnya. Oke, udah dari segi ofensif udah oke banget. Tapi satu hal yang dilupakan sama seorang Walrus. Apa tuh? Lupa nyalain mode do not disturb. Tadi benar-benar di disturb terus dari segi junglingnya. Iya, dari segi gameplaynya benar-benar ditumbangin terus sama seorang Altamis, dikasih silence, nggak bisa kemana-mana, benar-benar di disturb ke semuanya dari Dewa, fokus hanya kepada Walrus saja. Tapi nggak cuma dari itu, player-playernya Dewa United, kalau misalnya kita lihat dari itemnya, ini udah oke banget. Frontlinernya ada 2, dari Tamus sama dari Kufra, sementara damagernya itu datang dari Natalia dan juga Pakito. Sudah ada Fenrir dikeluarkan, tapi kalau Starmon nggak kena siapa-siapa dan Fenrir pun masih bisa lompat ke arah belakang. Di depan sana Altamis sudah mulai kelihatan, sudah kelihatan batang hidungnya, tapi si lain Walrus menggunakan satu Fanny untuk split push di bagian bawah dari Rizzo-nya. Udah terkena ancaman yang luar biasa dan flicker pun terpaksa digunakan. Lihat pertarungan di area bawah yang sana, kedua klasik kita udah saling berkelahi, tapi si lain itu hanya buying time saja karena kali ini walaupun Walrusnya dapat 1 poin, anak-anak Dewa United langsung objektif ke arah Lord yang kedua. Lord has been slayed by Nimo TV. Oke, Dewa United lagi-lagi mendapatkan objektif berupa Lordnya yang selanjutnya akan mendapatkan objektif berikutnya. Sementara Lilia langsung dikirim ke bagian bawah untuk melakukan clearing waves terlebih dahulu. Dan Greco yang sedang berjalan-jalan di area sungai akan menyadari langsung adanya player-player dari Rebellion yang udah menjaga di sekitar purple buff-nya. Ini Walrus menurutku ya, Hah? dia walaupun diharas habis-habisan, tapi dia masih bisa make play loh. Dia masih tahu job desk-nya apa. Dia bener-bener next level jungler kalau menurut aku. Dan ini bisa aja membuat dari Walrus nantinya menyusul bisa ke arah Rebellion Zion. Bisa. Wow. Who knows? Amin. Ya, kan? Tapi di Dewa United sendiri juga nggak bisa dipandang sebelah mata karena mereka juga dalam kondisi winning condition ya kan. Kondisi yang lagi menang. Apalagi Lordnya sudah berjalan di area atas. Teman-teman dari Rebellion Sinai kali ini mencoba untuk mendefense juga. Alanaya di garis depan sana mencoba untuk membackup Lordnya. Alih-alih akan ada yang kemusuh di area bawah, dan lihat aja Walrusnya terlalu overcommit juga dan dia pun masih selamat. Tapi selain teman-temannya berjibaku dengan gempuran dilakukan oleh Dewa United. Kali ini base turret yang menjadi ancaman, menuju kehancuran, dan bahkan WJ di garis depan sana
sana menuju ke Falling Star Moon, tapi nggak kena ke playernya, mencoba untuk mendapatkan ke arah Lordnya saja. Oke, mencoba untuk menemukan Lordnya aja terlebih dahulu, tapi lagi-lagi permainan yang begitu baik dari seorang Walrus. Mencoba melakukan split push ya, karena memang dari Dewa United ketika mereka berada di grup war, mereka bakal lebih unggul. Tapi dengan adanya split push yang dilakukan, dua player dikirim langsung ke bagian bottom lane-nya. Dan kali ini kita bakal melihat juga permainan dari Red Bullion yang mungkin bakal lebih cenderung ke arah defensif terlebih dahulu. Oke, aku ngeliatnya sih dengan adanya Esmeralda, Riezo, dari Stain, sebenarnya kalau misalkan dengan posisi seperti ini, Rebellion bisa bermain dengan team fight dengan sangat-sangat baik loh. Walaupun oke, ada Greco, ada Kufra, tapi bisa didorong sama Kalir dan bisa di cancel dari semua segi crowd controlnya. Mau ke Tyrant's range ataupun Tyrant's defense pun masih bisa didinai sama dari Stain. Kalau misalkan ditanya frontliner dari mana, ada Ruby sama WJ. Sementara dari damage-nya oke, walaupun Walrus tidak mendapatkan beberapa buff dari tadi, tapi Heist masih bisa ada potensi untuk memberikan damage yang lumayan besar kepada teman-teman dari Dewa, apalagi kalau misalkan dia sudah mengamankan ke arah dia. Oke, nampaknya ada kucing-kucingan yang terjadi kali ini. Walrus akan coba diincar. Surprise attack dari seorang Walrus nampaknya masih belum berhasil dengan ada 3 player dari Dewa United Kejar yang terus. datang tiba-tiba ke arah top lane mengincar seorang Walrus dan benar-benar dimainkan ya, bahkan masuk ke arah base dari Dewa. Kalau dilihat juga Walrus seperti udah nggak bisa lagi bertahan, udah pasrah banget. Tapi di lain kali ini walaupun case-nya hilang, mereka masih coba untuk melakukan team fight. Bahkan kali ini WC menjadi ancamannya. Di depan sana udah coba dikejar begitu saja, tapi kali ini Possible dikeluarkan, Falling Star Moon juga digunakan. Tapi selain teman-teman dari Rebellion, mereka nggak mau terlalu gegabah untuk melakukan team fight. Mereka nggak punya damage dealer kecuali dari Cave Geralt dan juga dari Stain juga. Jadi mereka dibilang kalah untuk source damage-nya sih kalau mereka mau lanjutin team fight. Ya, kalah dari segi source damage-nya. Sementara itu dari Dewa United ini masih fokus banget ke arah mid turret-nya, jangan sampai dihancurkan. Karena ini kalau sampai hancur bakalan lebih mudah buat teman-teman Rebellion membalikan keadaan mereka yang saat ini masih diungguli oleh tim Dewa. Dan di tengah sana seorang Greco saja mengeluarkan flickernya, hampir saja terculik kembali oleh teman-teman Rebellion. Tapi masih ada Fenrir juga yang menjadi frontliner dari teman-teman Dewa, bisa memukul mundur player-player Rebellion. Itu dari Stain nyawanya udah tinggal setengah ya, dapat surprise attack dari Altamis tadi di belakang. Dan kali ini Lord yang ketiga sudah muncul di Land of Dawn. Land of Dawn bakal berdarah banget melihat ada Lord yang bakal diperebutkan oleh kedua tim. Entah itu Riezo selalu di garis depan sana sebagai roamer kita dari Rebellion. Tapi selain WJ juga datang. Sementara teman-teman dari Rebellion mencoba untuk nge-backup dulu dari Walrus yang untuk ambil ke arah purple buff. Di lain Lanaya udah siap banget untuk dapetin Lord yang ketiga kali ini. Oke, udah mulai mencoba untuk mengambil ke arah Lordnya, tapi kali ini bakal di-reset aja, nampaknya fokus karena seorang Walrus yang langsung dibuka Tyrant Rage-nya. Mencoba untuk menangkap dan gak bisa kemana-mana lagi. Masih ada kesempatan kedua ternyata untuk seorang Walrus menyelamatkan dirinya. Tapi Altamis lihat split push-nya yang bakal dilakukan. Bahkan seorang Esgeralt, dan itu dia menjadi momentum untuk teman-teman dari Dewa United yang menambahkan WJ juga langsung ke arah base, kehilangan 2 player kunci dari teman-teman Rebellion. Tapi ternyata Altamis gak bisa bertahan terlalu lama. Pembalasan dendam yang begitu luar biasa dari seorang Walrus, dan kali ini steel cable-nya bakal digunakan lagi. Tapi dari teman-teman Dewa masih belum berhasil memberikan satu penculikan ke arah Walrus. Wah, ini yang menarik, ngeliat dari Stain begitu sulit untuk ditumbangkan dari tadi ya. Menjaga zonanya, dia benar-benar tahu positioningnya. Walaupun kali ini anak-anak dari Dewa United mereka coba untuk dapetin Lord yang ketiga di menit ke-17 ini. Walaupun belum evolve, tapi impact dari Lord ini bakal sangat-sangat terasa banget, Coji. Make up play-nya tadi dari pancingan lambung dari seorang Kufra sih yang benar-benar gampang banget dapetin seorang Fanny, dan bahkan di saat Fanny-nya dapat, respon dari teman-teman Dewa sangatlah cepat. Ini dia replaynya di mana tadi kita bisa melihat bahwa dari seorang KSG tiba-tiba ditumbangin sama seorang Natalia tadi, dan bahkan pressure seperti ini sebenarnya masih bisa dikomit oleh teman-teman dari Dewa, tapi mereka tahu bahwa oke, ini limit kita karena kita lihat dari lawannya ini masih ada dari Stain yang bisa aja ngedorong sewaktu-waktu dan membuat kita wasting time di arah frontline. So memang udah wise sekali untuk ngambil aja ke arah Lord yang sudah enhance. Tapi agak sayang sekali karena kenapa 3 detik lagi tadi Tipis padahal. ya, tipis udah banget. jadi evolve. Iya, ke enhance berikutnya padahal tadi tipis banget, tapi nggak masalah. Kali ini mereka bakal tetap berharap untuk Lord yang ketiga yang udah keluar di area top lane-nya. Sementara itu Fenrir bakal berada di bagian bawah, dan Walrus akan segera kembali seharusnya ke arah base-nya untuk membantu nge-backup teman-temannya yang langsung saja melakukan team fight kali ini. Walrus mengincar ke arah belakang, what a nice play juga, tapi adalah Naya yang langsung counter. Immortalnya pecah di sana, tapi Lord yang udah mulai masuk
coba ditahan oleh Riezo bersama teman-temannya dari Stain. Masih dengan HP yang full. Mencoba bertahan dan recall bisa dilakukan. Namun base-nya masih belum terlalu tersentuh. WJ hampir tumbang oleh seorang Greco. Tapi Haze Geralt benar-benar bisa menjaga teman-temannya di bagian terdepan. Dan ini dia Dewa berhasil dipukul mundur oleh teman-teman Rebellion Sinai. Wah, walaupun gak ada Warus di sana, tapi hero-hero tankinya, hero-hero tebelnya udah siap banget untuk menerima damage yang dihasilkan oleh Dewa United dan dikurung sudah Dewa United. Nggak boleh masuk lagi terlalu dalam. Bahkan ini yang menarik dari Stain ya, dia benar-benar menjaga zonanya dengan ada satu sharing torrent dan ini menit ke-20 Joji untuk item. Ya, dan dari itemnya kita bisa melihat bahwa Lilianya pun sudah tidak pakai sepatu ya. So ini memang benar-benar full banget untuk dari segi utility dan juga damage. Karena balik lagi, lihat sudah ada yang namanya Blood Wings. Fokus banget ke arah damage, mengingat bahwa Fizz memang menjadi salah satu kunci juga untuk teman-teman Dewa bisa zoning dengan sangat-sangat baik ke arah frontline sana, apalagi untuk mengusir dari Stain yang sharing torrentnya selalu mengganggu para depan. Oke, tapi sudah mulai ada inisiasi yang dilakukan bahkan seorang Greco akhirnya bisa menumbangkan di harga Stain yang akan menjadi momen tentunya buat teman-teman dari Dewa United. Udah nggak ada frontliner dari Rebellion Sinai, tapi masih ada Walrus yang harus mereka hindarkan juga dari segi damage outputnya yang akan menyakitkan WJ. Di bagian terdepan melakukan zoning out kembali dan Dewa dengan 5 player yang masih bertahan mungkin bakal dipukul tuh mundur terus-menerus menunggu adanya dari Stain kembali ke dalam lane of down. Sementara itu Walrus akan coba melakukan split push-nya yang akan disusul oleh seorang Lanaya. Hati-hati Warus, hati-hati. Dia udah nggak ada dari Stain di sini. Dari Stain udah nggak ada. Kalau dia hilang juga di bahaya. Oh, udah mulai ketahuan di rumput di silent begitu ada yang nge-smoke dan akhirnya hilang. Untuk Warus ya. La point dead diamankan. Dan ini gak baik tentunya bagi Warus karena udah masuk ke menit 21 juga Lordnya sudah evolve tanpa ada retribution. 40 detik untuk hidup. Tentunya Dewa United udah semakin diunggulkan di game kita yang kedua kali ini. Dan bahkan teman-teman Dewa United di sana udah siap sedia. Lordnya udah berjibaku di sana. WJ di garis depan mencoba untuk memberikan zoning outnya, tapi Lanaya mencoba untuk memukul mundur dari WJ, tapi dari absorb damage-nya membuat WJ pun masih terasa tanky dan cukup sulit juga untuk ditumbangkan kali ini. Tapi teman-teman dari RBL langsung coba untuk nge-backup penyerangan dilakukan oleh WJ. Kali ini ada pertarungan untuk mendapatkan satu Lordnya, tapi ada Alpha Fade dikeluarkan. Dia bahkan dari stadium udah sekarat banget. Dia ada belakang center Res dikeluarkan. Tapi selain Greco, Immortalnya masih belum pecah juga. Dan Dewa United masih dapat kompensasi karena mereka bisa dapetin Lordnya walaupun Fenrir harus tumbang. Oke, Lord yang keempat, tapi Fenrir harus tumbang harusnya nggak jadi masalah besar. Namun, lihat permainan dari seorang WJ yang benar-benar nggak bisa disentuh sama sekali dengan darah putihnya yang nggak habis-habis. Ini bakal jadi masalah juga sebenarnya buat teman-teman dari Dewa United. Lihat tadi 4 lawan 1, lawan WJ aja masih nggak bisa gitu. Namun dengan adanya Lord kali ini kita bakal lihat permainan dari Dewa United. Apakah bisa nge-end pertandingan kita untuk game yang kedua atau tidak? Melihat Lordnya bahkan belum masuk ke arah base, tapi setengah HP-nya udah mulai tersisa dan harusnya bisa ditumbangkan dengan mudah oleh Rebellion Sinai. Wow. Ini Lord Evolve kayak gak ada rasanya. Gak ada rasa loh. Rasanya. Squishy. Jadi squishy buat mereka loh. Ini Itu kalau menurut Choji nih, ngelihat dari permainan kedua tim ini winning condition ini bakal seperti apa? Sebenarnya balik lagi sih ya. Bentar dulu. Ada Greco yang udah mulai diinisiasi berlebihan di sana. Bahkan Immortalnya pecah dan harus hilang begitu saja. Tapi sini layar Riezo-nya juga mau tumbang. Masih bisa mundur ke area belakang. Choji gimana cara menangnya? Balik lagi tadi satu hal yang pengen jadi notice terlebih dahulu ya, dimana Casey itu sampai ganti lagi ke arah Genius One. Kayaknya Immortalnya pecah, jadi diganti lagi ke arah Genius One. Tapi jalan ninja untuk teman-teman Dewa United bisa memenangkan game kali ini adalah dengan bermain pick off tentunya. Karena kenapa? Ingat mereka punya Altamis dan bawahnya itu item emblemnya adalah High and Dry yang ditambah lagi sama Execute. Ini hero-hero penting dari Rebellion yang harus ditumbangin terlebih dahulu. Siapa aja hero terpenting tersebut? Ada dari Stain tentunya. Ditambah lagi kalau enggak ke Heist, yang dimana memang dua hero ini menyebalkan, yang satu karena damage, yang satu karena CC-nya. Tapi lihat dari segi itemnya, dari seorang Lilia ini Genius One, ditambah lagi dengan Divine Glaive dan juga adanya Blood Wings, full damage banget. So udah nggak heran kenapa kita bisa melihat bahwa dari Magical aja ini 16.000 dari segi goldnya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat ke arah seorang Kofra,
full juga ke item defensif. So ini udah bukan permainan antar item antar gold, tapi lebih ke arah strat dan juga mental. Oke, strat dan juga mental, karena kalau kita lihat juga kali ini menuju ke arah menit yang ke-24 sudah mulai ada cicil-cicilan yang diberikan oleh masing-masing player menunggu kedatangan Lord juga yang 30 detik lagi akan kembali ke dalam lane of down. Yes. WJ yang kali ini udah tanky banget. Bakal udah pede untuk menghadapi semua sergapan dilakukan oleh Dewa United. Dan aku rasa kalau nggak WJ, Riezo yang bakal jadi sandbag. Tapi aku lebih ngeliat ke WJ sih. Dia lebih sering banget. WJ lah jelas. WJ dipukulin mulu soalnya hari-hari. Jelas, Tapi di sisi lain dari Dewa United, ini mereka gimana caranya harus nge-set up dari M dan kata Choji. Altamis harusnya bisa untuk dapetin Dari sana atau Walrus. Heist? Eh? Dari sana atau Iya. Heist? Ataupun ya Walrus lagi kalau mau nggak mau, kalau mau ngadu Lord seperti ini. Supaya nggak ada retribution dari anak-anak Rebellion. Tapi kita lihat aja, udah ada Greco, Fenrir dan juga Case yang udah berada di sana. Siap sedia Iya. untuk dapetin Lord yang udah sangat-sangat evolved kalau bisa dibilang. Kenapa Choji nggak bilang Warlords? Karena Warlords itu udah dipegang sama Kufra. Jadi sisanya Altamis biar fokus aja ke Derisen atau Heist. Oke, dan kalau kita lihat kali ini dan seorang Greco masih bisa menghindari adanya damage-damage yang mencoba untuk masuk. Thunder Zen dilakukan juga oleh seorang WJ untuk mukul mundur, tapi Warus begitu cepat berpindah ke arah mid-nya dan mungkin akan mengincar ke arah Lord mengingat Altamis dengan HP yang udah terbatas harus melakukan recall terlebih dahulu. Mereka udah winning dari segi jumlah playernya, tapi Warus ternyata memutuskan untuk melakukan recall juga, dan WJ yang udah mulai menyentuh-nyentuh ke arah Lord hanya memberikan pancingan aja buat teman-teman dari Dewa United. Ini Altamis mungkin boleh-boleh lah ya ambil satu item defense, apalagi di area bawah sana udah ada pertarungan yang dilakukan, udah ada Kufra juga yang datang. Greco kali ini membackup serangan, tapi Altamisnya udah sekarat banget, dan untungnya Greco datang tepat waktu untuk menahan sergapan dulu ke Warus, tapi udah voice talmon dibuka oleh WJ mencegah untuk supaya Fenrir maju ke arah depannya. Dan ini harus hati-hati kalau misalnya Dewa United terlalu terlena dengan ada Lord, Rebellion dengan dari Walrus bisa aja melakukan split push, dan kita udah lihat sendiri Altamis nggak kuat ketika berhadapan dengan Walrus one on one situation. Iya, harus di backup sama satu Lanaya. player. Ya, Lanaya, kalau nggak Greco tadi ya. Itu juga Greco cuma bisa nge-backup ya, nggak bisa memberikan damage yang terlalu berasa ke arah seorang Walrusnya. So kali ini bahkan 3 player yang akan coba untuk masuk ke bagian bottom lane yang mengincar ke arah seorang Walrus, tapi lihat damage yang masuk ke arah seorang Altamis begitu sakit, immortalnya pecah, tapi nggak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan seorang Walrus, namun ingat masih ada WJ dan teman-temannya. Ini jawabannya. Ini baru diwanti-wanti langsung, oh iya ya ada Fanny, langsung oke Greco, Lanaya siap datang ke bawah, dan akhirnya Warus nggak ada. Tapi lihat dari WJ-nya mencoba untuk dapetin 2 member sekaligus nggak ada Falling Star Moon. Tapi kali ini Dewa United punya chance besar banget melihat Warus yang udah tumbang sampai 40 detik ke depan. Ini adalah Lord di tangan Dewa United. Kalau mereka bisa fokus, kalau mereka bisa komit, tentunya Retribution akan segera dimiliki oleh Lanaya. Iya, padahal dari seorang Heskirol tuh udah bener-bener tipis, dan kali ini Altamisnya harus terculik. Sayang banget, padahal Lord udah mulai dicicil oleh teman-teman dari Dewa United. Melihat Altamis yang harus kembali selama 1 menit di arah base, ini nggak bakal memungkinkan juga buat teman-teman Dewa United commit ke arah Lordnya. Debut untuk Nevin di MDL langsung 27 menit. Welcome to Makasih MDL. loh. Iya. Wow, welcomingnya sangat hangat. Iya kan? First time ya? Keren. Aduh, tapi balik lagi kepada permainan, dimana ini satu hal yang harus di note ya, dari teman-teman RBL harus bisa bermain dengan sangat-sangat hati-hati, mengingat bahwa dari Stain dan juga Heist-nya tidak memiliki immortal, apalagi mereka adalah 2 pondasi dasar dari Rebellion dari segi damage dan juga dari segi crowd controlnya. Oke, memang ada Riezo sebagai stoppernya, tapi kebanyakan waktu Riezo selalu dijauhkan oleh Lanaya dengan knockout strike-nya. Di saat seperti itu, Case yang langsung merdeka berbebas-bebas mencoba untuk menumbangkan seorang Derry Stain dengan adanya Magic Shockwave dan juga Energy Bomb. Ini mereka tuh aku rasa ya mesti benar-benar main sangat-sangat disiplin. Mereka mesti coba Iya. dulu supaya nggak ada yang keculik lagi dan lagi. Karena menit 28 ini untuk cooldown hidupnya 75 detik loh restorationnya. Itu betul. lama banget jujur, dan emang dengan ada immortal akan menjadi satu item wajib. Itu Walaupun dia. kali ini kalau jujur ya, aku lihat di menit 28 immortalnya pecah, itu jadi suatu keuntungan juga. Karena akan lebih mudah lagi untuk nantinya di setup dapetin nyawanya. Dan 75 detik, wow.
itu bisa bikin kopi dulu, bisa bikin Iya. TikTok dulu, bisa nonton streamer dulu tuh di Nimo. Waduh. Gak cuma dari respawn time, item aja udah kayak baju di Tanah Abang dari tadi ini. Murah ya? Bolak balik dijual beli bagi dua belah tim. So balik lagi seperti Jojo bilang tadi bahwa ini udah mulai permainan dari strat dan juga mental. Bukan mudah masalah siapa yang ngelit siapa yang enggak lagi. Iya, buat game seperti ini udah satu buah volley tamu dikeluarkan, tapi lihat dari belakang sana, Fenrir Immortalnya bakal pecah. Yes. Dia coba untuk backup, tapi ternyata Fenrir ya udah dirame-rame, masih ada satu buah Tracel, tapi enggak. Wither Tanjanya mendinai kematiannya saja. Greco cukup terlambat untuk membantu, tapi lihat Altamisnya berhasil bisa dapat satu Immortal dari Teriste. Altamis juga punya rumput dan akhirnya dimakan begitu saja. Greco dengan tire range-nya mencoba ngancurin dari Immortal dimiliki oleh Riezo, tapi lihat damage-nya oleh teman-teman dari Rebellion. Begitu menyakitkan. Lihat Warusnya tiba-tiba datang. Immortalnya sudah pecah dan akhirnya Greco akan menjadi santapan yang begitu lezat bagi anak-anak Rebellion. Tapi lihat di area tengahnya, minion bisa dimajukan. Lanaya diam-diam mencuri perhatian di sana, memajukan cita-cita minion walaupun mereka keadaannya sedang tertindas. Yes, meskipun sudah tertindas tapi Lanaya masih bisa mencuri kesempatan yang ada. Namun Lord kali ini mungkin bakal langsung di-commit aja diambil oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Dan Dewa United hanya tersisa 2 player aja untuk menahan sakitnya 5 player dari Rebellion ditambah Lord kalau misalnya berhasil di-commit. Wow, El Momento sudah dibuat oleh Rebellion Sinai kali ini. Mereka langsung on point banget ketika mendapatkan 3 member dari Dewa United. Lordnya akan diamankan juga tanpa ada gangguan oleh anak-anak Dewa. Dan bahkan Keisha di garis depan sana mencoba untuk mencicil ataupun memberikan distraksi ke arah anak-anak Rebellion. Tapi nggak semudah itu. Lordnya diamankan dan ini bisa menjadi epic comeback. Bisa jadi, apalagi tadi kita bisa melihat bahwa dari HP Lordnya sudah menyentuh angka 80.000. So ini bakal jadi Lord yang sangat-sangat tebal. Apalagi kita tahu dari teman-teman dari Dewa United dengan ada Natalia tidak baik dalam segi defensive manuvernya. Dan kalau misalkan untuk ditanya hero groundingnya apa, cuma ada Case yang dimana kalau misalkan dibandingkan dengan Yef dan juga Parsha, ini jauh lebih kecil range-nya. So ini bakal jadi suatu hard time juga untuk teman-teman Dewa bisa meng-counter attack ataupun menahan Lord yang sudah evolve enhance. Wow, sudah ada konsil dilakukan. Satu buah Arm of Enders juga dulu mengeluarkan, tapi udah ada Black Shoes juga dari Case menyelamatkan nyawanya juga. Tapi lihat dari stand damage udah nggak ngotak, tapi si lain Immortalnya pecah, tapi di depan sana Altamisnya masih bisa selamat. Riezo juga langsung memberikan penetrasi yang luar biasa. Warus di depan sana mencoba untuk memberikan tali-talinya, kabel-kabelnya di sana, tapi nggak bisa masuk ke area belakang banget. Mereka harus coba sabar. Kehilangan Case bagi Dewa United tentunya menjadi informasi yang sangat-sangat bagus bagi Rebellion. Sementara itu Lanaya, Greco dan juga Fenrir bahu-membahu untuk menjaga satu base turret di area tengah. Poin udah dibuka, Greco-nya udah ada flicker karena depan sana, dan satu Emma Fenrir yang benar-benar dapat karena Greco, dan Greco-nya pun menjadi tumbal dari Rebellion. Kali ini anak-anak Rebellion benar-benar on point banget dan base-nya terbuka lebar untuk mereka mengamankan game kita yang kedua. Sementara Lord sudah mulai berjalan, Immortal sudah mulai pecah dan hampir wipe out dari anak-anak dari Dewa United. Dan kali ini game kedua untuk Rebellion. What a nice play dari Rebellion. What a comeback ya di menit yang ke-30. Berhasil memenangkan pertandingan kita akhirnya. Setengah jam berlalu, Setengah jam. penantian panjang, kesabaran dan juga disiplin yang dilakukan oleh Rebellion berbuah manis, Joji. Yes, benar-benar berbuah manis banget dari Rebellion. Permainan yang itu dari awal Yes. Walrus diinjek-injek gitu. Bener-bener Yes, yes,